Iya. Oh, jadi setan itu bisa duduk di depan saudara? Ya. Oh. Terus yang saya dia dulu, oh putusin aja nadimu. Putusin nadimu. Ya. Jadi setan ingin membunuh. Iya. Gitu ya? Secara tidak langsung dia ngomong sama saya, putusin aja nadimu. Karena setelah kamu ngerasain sakit yang sebentar, kamu gak akan ngerasain sakit lagi. Iya. Gak akan ngerasain yang namanya diejek, gak akan ngerasain kayak gitu lagi. Oh gitu. Ya. Jadi putusin nadimu, maka kamu akan sakitnya sementara. Iya. Dan kemudian kamu nggak akan merasakan itu selama-lamanya. Kamu akan bebas dari semua ejekan, hinaan, bulian. Haleluya, puji nama Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu, para pemirsa yang menyaksikan tayangan video ini. Saya berdoa bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang menyaksikan tayangan video ini semuanya diberkati Tuhan. Amin, saudaraku. Dan saya percaya doa kami semua adalah kita semua berada di dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Karena Allah yang saudara dan saya sembah itu adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Firman Tuhan berkata, roh yang tinggal di dalam hidup kita ini jauh lebih besar daripada apa yang ada di dalam dunia ini, sehingga bersama-sama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Puji nama Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan suatu kesaksian yang sungguh luar biasa, yang sungguh indah, yaitu kesaksian tentang perbuatan tangan Allah yang dahsyat, yang menolong, menopang, memberkati sahabat kita yang satu ini, ya, karena selama kurang lebih 21 tahun sahabat kita ini mengalami yang namanya intimidasi dari kuasa kegelapan, kuasa setan, kuasa iblis, dan dia dibebaskan dan dia dipulihkan, dia ditolong oleh Tuhan. Nah, seperti apa kesaksiannya Bapak Ibu Saudara, kekasih-kekasih Tuhan? Sebentar lagi kita akan menyaksikan kesaksian ini, dan doa dan harapan saya, saudara yang menyaksikan ini, saudara diberkati Tuhan, saudara dikuatkan, jadilah kuat, jadilah diberkati, dan jadilah pengikut-pengikut Kristus yang setia. Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat malam saudara Kiki Amelia. Senang sekali malam hari ini kita mau berbagi kesaksian yang luar biasa bagi pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Dan harapan kita ya tentunya, harapan saya, harapan saudara, itu kesaksian ini memberkati dan menjadi solusi bagi setiap orang-orang yang mengalami permasalahan yang sama, yang menonton tayangan ini, sehingga mereka semua diberkati. Boleh memperkenalkan diri dulu, namanya siapa? Halo, nama saya Kiki Amelia, berusia 22 tahun, asal dari Pangkalan Bun. Iya, Kiki Amelia, 22 tahun, asal dari Pangkalan Bun. Ini kesaksiannya luar biasa, karena selama 21 tahun itu merasakan yang namanya intimidasi setan, ya, intimidasi iblis. Nah, ini kita mau berbagi sama pemirsa yang ada di rumah. Seperti apa itu intimidasi dari setan, dari iblis yang saudari rasakan selama kurang lebih 21 tahun? Boleh diceritakan? Ya, jadi selama 21 tahun saya merasakan dunia ini, saya mengalami berbagai macam intimidasi dari setan. Mulai dari penglihatan, pendengaran, semua intimidasi oleh setan. Bahkan ketika saya dalam keadaan yang tidak baik, setan pun bisa masuk ke dalam saya. Dalam keadaan mood yang tidak baik, setan bisa masuk ke dalam diri. Ya. Kayak Gitu. misalnya kita kayak membuka ruang setan untuk masuk, jadi dia masuk ke kita, dan kuku saya diambil alih, kayak misalnya untuk rambut yang diambil alih, jadi nggak bisa dikendalikan sama sekali. Bahkan itu ketika merasa dikendalikan oleh setan itu, saudari sadar atau tidak itu? Kadang ada sadarnya, kadang nggak sadar sama sekali. Kadang ada sadar, kadang nggak sadar sama sekali, ya. Mereka pas bangun, ini kenapa badan saya kok bisa kayak ini, apa macam. Kadang sadar, kadang nggak sadar. Iya. Jadi tadi dikatakan bahwa intervensi atau gangguan dari setan itu melalui penglihatan maupun pendengaran. Waktu kita bahas satu persatu mengenai penglihatan, apa yang saudara lihat ketika saudara merasa diintervensi oleh setan iblis? Ketika intimidasi setan melalui penglihatan, saya bisa melihat berbagai macam ibaratnya makhluk halus yang ada. Berbagai macam makhluk halus yang ada. Walaupun misalnya
apalagi tempat-tempat yang sepi, Sepi. itu bisa kelihatan semua. Oh gitu. Habis itu ada perasaan tuh saya bisa ngerasain apa sih perasaan dari mereka. Iya. Dan kenapa bisa mereka meninggal, saya bisa ngerasain. Itu selama 21 tahun saya ngalamin. Jadi kayak seolah-olah setan itu bisa memberitahukan sesuatu tentang sejarahnya dia, Iya. bagaimana kok seperti itu, Iya. gitu ya. Pertanyaan yang lebih dalam lagi tentang masih seputar penglihatan ya. Saudara merasa diintimidasi setan selama kurang lebih 21 tahun, saudara bisa melihat gitu kan ya. Iya. Nah, ketika saudara melihat setan ya yang mengintimidasi saudara, setan itu apa? Menunjukkan sesuatu apa kepada saudara sehingga saudara itu merasa bahwa intimidasi gitu. Kadang kalau misalnya saya ada masalah atau Iya. apa, setan itu nggak tahu. Kayak misalnya kalau kelihatan dia ada duduk di depan saya. Iya. Saya Oh, jadi lagi setan itu bisa duduk di depan saudara? saya, iya. Oh. Terus dengan santai dia dulu, putusin aja nadimu. Putusin nadimu. Iya. Jadi setan ingin membunuh. Iya. Gitu ya? Dia langsung dia ngomong sama saya, putusin aja nadimu. Karena setelah kamu ngerasain sakit yang sebentar, kamu akan tenang. Kamu gak akan ngerasain sakit lagi. Iya. Gak akan ngerasain yang namanya diejek, dihina, gak akan ngerasain kayak gitu lagi. Oh gitu. Ya. Jadi putusin nadimu, maka kamu akan sakitnya sementara. Iya. Dan kemudian kamu nggak akan merasakan itu selama-lamanya. Kamu akan bebas dari semua ejekan, hinaan, bulian dan yang lainnya. Iya. Ya itu memang mengerikan ya. Itu namanya intervensi setan. Dan saya dengar beberapa waktu dulu ya, itu terkadang ketika mood yang lagi nggak baik itu ya, setan tiba-tiba muncul dan menyuruh supaya kita menyilet atau Iya. menyakiti ya. Kalau zaman dulu waktu saya masih sekolah SMP, Iya. saya kalau misalnya ada masalah Iya. sama guru atau sama orang tua atau sama keluarga, Iya. teman, saya terbiasa kayak nyiletin tangan sendiri. Nyiletin tangan Jadi sendiri. mungkin di situ setan kayak udah datang kayak misalnya setiap ada masalah, nyiletin tangannya kayak orang biasa. Iya. Saya nggak ada tempat orang biasa, nggak ada tempat cerita, jadi orang biasa kalau Diri sendiri. Iya. Di situ ketika saudara menyilet-nyilet melukai tangan sendiri, tubuh sendiri, itu saudara rasakan sakit nggak? Nggak ada rasa sakit. Nggak ada rasa sakit sama sekali ya? Ya itu cuma enak ya dilihatin tadi rasanya di hati itu rasanya puas gitu. Oh, Kayak jadi misalnya saya lagi tertekan salah suatu masalah, tapi pas saya lihat tangan saya sendiri, rasanya masalah saya itu nggak ada. masalah itu nggak ada ketika Iya. kita melukai diri sendiri. Iya. Dan itu yang mengajarin seperti itu adalah setan. Iya. Oh gitu ya. Iya. Oh jadi ini sangat-sangat mengerikan. Jadi Bapak Ibu pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, setan itu memang kerjaannya dalam Yohanes itu katakan mencuri, membunuh dan membinasakan ya. Seperti khotbah saya beberapa minggu yang lalu, setan membunuh, mencuri, membinasakan, dan salah satunya yang dilakukan setan mencuri, membunuh dan membinasakan yaitu yang saudara Kiki alami. Tapi saya percaya saudara Kiki dijaga, dilindungi oleh Tuhan sehingga tidak sampai dibinasakan oleh setan. Amin. Ya, itu tadi mengenai penglihatan ya. Sekarang mengenai pendengaran. Intervensi melalui pendengaran itu bagaimana? Kalau untuk pendengaran, kadang kalau misalnya saya lagi sendiri Iya. atau saya memulai hubungan sama seseorang, Iya, dia dengan sendiri datang. dia datang. Bilangin katanya sifat orang ini loh kayak gini kayak gini. Oh, jadi setan itu memberitahukan Iya. sifat dari orang yang Iya. akan berhubungan Dan saya dengan saudara ya, dengan saudara yang akan menjalin komunikasi, menjalin hubungan yang hubungan pertemanan spesial boyfriend gitu ya, ibaratnya ya. Itu setan memberitahu semuanya tentang tentang sifatnya orang itu. Ataupun misalnya, dia selingkuh atau gimana. Bisa saya tahu ya? Iya. Bahkan itu tidak tahu dengan mata kepala sendiri, tapi setan yang kasih tahu. Iya. Soalnya pernah waktu itu saya coba Iya. tanya sama orang itu, Heeh. dia enggak kamu berhubungan sama ini. Heeh. Terus orang itu bilang, kamu tahu dari mana sih kok semua tentang saya kamu tahu. Heeh. Jadi dari situ saya pikir, berarti saya ini benar gitu. Saya Ah. tahu. Iya. Jadi setan memberitahukan segala sesuatunya tentang dia gitu ya. Iya.
sehingga membuat seolah-olah saya ini loh menolong kamu gitu ya bahasanya ya. Setan seolah-olah saya ini menolong kamu kalau ikut saya tuh kamu akan enak karena saya memberikan suatu kebenaran buat kamu. Kira-kira setan ini ingin menjelaskan kepada saudara itu hal-hal seperti itu kira-kira begitu ya. Oh, itu jadi melalui pendengaran ya. Mungkin pendengaran yang lainnya. Untuk pendengaran yang lainnya, ketika saya ingin beribadah, kadang kita merasanya kayak senang banget beribadah. Sebelum beribadah itu rasanya senang sekali untuk beribadah. Tapi pas sudah mau keluar rumah, tiba-tiba ada kita bilang gini, ngomong jelas gitu ya. Dia bilang, gua usah ibadah lah, ngapain capek. Dan itu suara jelas sekali di telinga ya. Seperti orang bicara gitu ya. Jadi berbicara jangan beribadah, ngapain beribadah, capek, buang-buang waktu aja, kira-kira begitu ya. Jadi dari situ saya merasa iya sih benar juga, waktu dulu kan masih sering mengikuti keinginan yang seperti itu, masih mengikuti keinginan daging gitu ya, keinginan suara-suara itu tadi. Iya sih benar juga, jadi mau saya ibadah capek lah gitu kan, nanti istirahat di rumah. Jadi itu jarang bekerja, tapi pas sudah mulai ibadah bekerja, suara itu mulai hilang. Jadi ketika bersekutu beribadah suara seperti itu menghilang ya. Artinya ketika setan berbicara ya, setan itu ingin menyajikan sesuatu hal yang membuat kita itu tuh merasa berhutang kepada beliau, kepada setan gitu ya. Merasa kita tuh berhutang kepada setan dan pencitraan lah bahasanya, pencitraan seolah-olah ini loh saya ini benar gitu kan. Kamu kalau ikut saya, kamu pasti enak, kamu pasti mengetahui sesuatu yang tidak kamu ketahui, kira-kira begitu ya. Nah, itu melalui pendengaran ya, melalui pendengaran. Jadi setan tuh intimidasi hidup saudara itu melalui penglihatan, melalui pendengaran, ya bisikan-bisikan di hati dan di telinga secara langsung gitu ya. Bahkan kadang ketika saya lagi ibadah, kalau dia ketika kita ibadah setan itu kan dong. Tapi ketika saya ibadah, bahkan itu dia bilang semua orang tidak ada yang tahu saya ada di sini. Pada semua itu bodoh. Kayak kita nggak punya kekuatan untuk melawan dia. Habis itu ketika pendeta menyampaikan firman, pembenaran dari ayat itu dibalik sama dia, kayak misalnya semua itu bukan kata Allah, itu adalah kata manusia. Oh gitu. Jadi setan itu membalikan suatu kebenaran ya. Suatu kebenaran dari firman Tuhan, semua itu bukan kata Allah tapi semua itu kata Lucifer gitu ya. Wah, ini benar-benar kesaksian yang luar biasa ya. Benar-benar kesaksian yang luar biasa. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, setan itu kenapa kok firman Tuhan katakan bapak penipu ya? Setan itu bapak penipu gitu kan. Jadi orang-orang yang percaya Tuhan jangan suka berbohong ya. Kan gitu kira-kira ya. Kalau kita berbohong, ya berarti kita yang kita muliakan itu bukan Tuhan, tapi setan. Karena setan itu kegiatannya menipu. Nah, kalau kita menipu artinya kita mencontoh bukan Tuhan loh. Yang kita contoh adalah setan. Tadi disaksikan bahwa ketika saudara Kiki Amelia ini mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan, maka setan itu berkata, gimana tadi berkatanya? Ketika dia hamba Tuhan, dia bilang kalau misalnya semua perkataan yang ada di firman Tuhan itu berasal dari Lucifer gitu ya. Dan yang sebenarnya disembah itu bukan Allah Bapa. Oh gitu. Dan yang patut disembah itu bukan Allah Bapa tapi Lucifer gitu. Itu setan yang ngomong gitu ya. Ya, itu sebabnya saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, setan itu dibuang dari surga ke bumi. Itu karena apa? Karena dia sombong, karena dia ingin menyamai Tuhan Allah, ingin juga disembah saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi wajar-wajar saja kalau sampai setan berkata yang patut disembah itu bukan Allah Bapa tapi Lucifer gitu ya saudaraku yang dikasih Tuhan. Tetapi saudaraku, kita tahu yang sebenarnya, kita tahu yang sesungguhnya, bahwa yang patut kita sembah adalah Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kita di surga. Dan saya percaya Allah Bapa di surga itu yang akan melepaskan dan pasti melepaskan setiap umat-umatnya daripada cengkeraman, ikatan dan kuasa-kuasa setan iblis. Amin. Iya. Jadi itu melalui pendengaran ya. Dan itu saudara alami itu selama berapa tahun itu? Selama saya dari dulu mulai merasakan lebih merasakan lagi yang kayak gini itu mulai dari SMP. Lebih merasakannya seperti ini mulai dari SMP ya?
kalau untuk SD, saya mau kayak mempunyai teman aja, cuman kan zaman dulu karena saya mempunyai kekurangan, jadi saya tidak mempunyai banyak teman. Dan itu muncullah satu teman dan saya tahu kalau misalnya dia ini bukan manusia. Gitu. Oh, dia bukan manusia. Ya. Dan itu dia mulai menemani saya dari saya kecil sampai SMP. Ketika SMP saya mulai merasakan kayak lebih terbuka lagi hubungan, saya lebih mudah melihat makhluk yang halus kayak itu. Padahal waktu dulunya saya belum pernah melihat kayak benda-benda kayak gitu. Sudah SMP semakin besar, saya semakin melihat sendiri. Ya, ini menarik sekali, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi ketika setan itu dari kecil, setan itu saudara merasa karena saudara memiliki kekurangan gitu kan, lalu saudara karena kekurangan itu saudara tidak memiliki banyak teman, lalu disitulah setan mengambil suatu kesempatan, dia masuk dan dia menawarkan diri sebagai teman, gitu ya, dan menemani saudara dari saudara sejak kecil sampai saudara SMP, gitu ya, sampai saudara SMP dia masih terus menemani, bahkan bisa ngobrol tuh ya, bisa ngobrol, bisa diajak bicara, bisa diajak mainan gitu ya. Waduh, ya ini kesaksian yang sungguh luar biasa, saudara yang dikasih Tuhan. Kemudian setelah saudara SMP, saudara semakin peka terhadap suara-suara setan itu ya. Nah, saya mau bertanya begini, ketika saudara itu bisa mendengarkan suara-suara yang seperti itu, muncul nggak ketakutan dalam diri saudara, ataukah ketika saudara melihat sesuatu dengan mata saudara, kok ini bukan manusia, ini setan gitu. Dari dalam hati saudara tuh rasa takut itu ada nggak? Dari awal saya pertama kali melihat itu kan SD. Iya, SD. Kalau untuk melihat itu awalnya takut. Awalnya takut. SMP makin terlihat kayak itu. Iya. Makin bukaan lah semuanya, kayak mudah melihat kayak itu. Saya makin merasa takut, tapi pas di SMA saya merasa buat apa saya takut, karena saya masih punya teman yang lebih besar. Iya. Karena saya jangan Yesus, yang kayak itu nggak ada. Oh gitu. Hilang. Jadi ketika sebut nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, setan iblis itu model-model kayak gitu hilang ya? Gitu. Tapi pertanyaan saya, ketika kita menyebut nama Tuhan, setan itu hilang. Tapi ketika saudara moodnya lagi nggak baik, itu kenapa kok setan bisa masuk? Apakah saudara lupa menyebut nama Tuhan? Sebenarnya iya, karena lupa. Karena lupa ya? Karena lupa. Soalnya kalau misalnya kita dalam mood yang nggak baik, kadang kita nggak ingat. Kadang malah itu malah akan sama Tuhan. Malah itu yang membuat kayaknya semakin gencar setan masuk lagi. Oh gitu. Jadi ya semakin mood saya buruk, saya semakin lupa buat yang namanya semua. Jadi itu lebih mudah pengaruh. Jadi dia menggunakan segala keadaan kita, baik apapun yang terjadi, terutama emosional kita ya, keadaan hati kita ya. Kemudian di situ ada celah untuk setan bisa masuk dan mengendalikan gitu ya, dan mengendalikan. Oh gitu. Ya, jadi luar biasa ini. Ketika itu, apakah saudara ketika prosesnya ketika saudara itu dirasu setan, kemudian ketika saudara merasa dirasu setan itu apa yang saudara rasakan? Dan bagaimana caranya saudara bisa sadar dari hal itu? Pada awal pas setan mau masuk, saya ngerasain kayak di tangan itu dingin. Kayak di tangan dingin? Iya, dingin semua. Terus saya merasa, kayaknya dia mau masuk gitu. Terus nah, ketika saudara ngerasa, ini kayaknya ada yang mau masuk, kenapa nggak saudara langsung tengking aja dalam nama Yesus? Kadang udah ditengking. Kadang udah ditengking. Kadang kayak berlawanan, kayak sebenarnya sih kayak mesin, kayak magnet yang berlawanan. Kadang kayak gitu, kadang kalau misalnya kita bener-bener nggak bisa, kadang kayak mulut ini ditahan bersebut. Jadi kayak mulut ini bener-bener nggak bisa ngucapin gitu ya? Kadang ditahan kayak gitu, dari itu dia bisa masuk. Walaupun hati ini udah mau ngomong gitu, kadang-kadang mulut ditahan. Sehingga kita nggak bisa mengucapkan dalam nama Tuhan Yesus gitu. Oh gitu. Iya. Selanjutnya setelah itu pendengaran, penglihatan, kemudian apa saja yang saudara alami setelah itu? Setelah itu saya ngerasain kayak semua permasalahan saya. Ya itu kan saya sadar. Pas sudah saya besar, saya merasa,
saya selama ini bermasalah terus kan. Yang bermasalah itu ada asal mulanya kayak saya mendengar ini, saya lagi tidak emosi, dengan suara adikku, tidak emosi, lebih tidak emosional, saya dijauhi teman-teman karena saya emosian. Dan itu saya mulai, oh kayak ini salah gitu kan. Jadi dari situ saya mulai belajar, terus ketemu sama kakak Indah. Dan itu dia belajarin kayak harusnya mau saya gimana apa gitu. Suara-suara setan itu nggak perlu didengarin ya, nggak perlu didengarin. Yang perlu kita dengarkan itu adalah suara Tuhan ya. Gitu ya. Kadang kalau misalnya setan itu membisikkan sesuatu, kadang suara Roh Kudus itu muncul. Suara Roh Kudus itu muncul ya? Kayak misalnya berlawanan, misalnya setan bilang kamu gini-gini. Oh gitu? Setan pernah? Misalnya itu kayak menyayat tadi ya. Misalnya setan menurut saya menurut saya, kadang suara Roh Kudus muncul katanya jangan kalau misalnya kayak itu salah. Cuma suara setan lebih mendominasi. Suara setan lebih kasar, lebih kencang ya? Roh Kudus dengan lembut. Iya. Kayak suara itu kayak sama-sama kita dengar, tapi kalau suara setan lebih jelas. Oh gitu. Iya. Dan saya pernah mendengarkan kesaksian hidup saudara ya. Pernah saudara katakan kepada saya bahwa ketika saudara itu waktu itu kurang lebih berumur 21 tahun. Terus saudara pernah sampaikan ketika saudara menjalin suatu hubungan spesial dengan seseorang teman, setan pernah berkata, usia hubungan kalian ini nggak mungkin lebih dari 1 tahun gitu ya. Itu bagaimana itu kisahnya? Dari awalnya kan saya dulu pernah berhubungan dengan seseorang dan memang hubungan saya nggak sampai 1 tahun. Nggak pernah nyampe 1 tahun ya? Makanya ada masalah apa, tetap putus. Dan pada akhirnya saya mulai selama beberapa tahun saya nggak berani membuka hati. Dan kemudian saya mulai berhubungan lagi. Di situ setan bilang, selama saya pacar lebih 3 bulan. Di situ setan bilang katanya kamu nggak akan bisa berhubungan lebih dari itu. Kamu nggak akan bisa berhubungan lebih dari 1 tahun. Karena dia merasa kayak ketika saya berhubungan sama seseorang, saya nggak bisa fokus ke dia. Kayak dia merasa kayak dia mau saya sama dia terus. Oh gitu. Iya, jadi dianggapnya setan itu pacar itu menghalangi atau mengurangi intensitasnya saudara untuk berkomunikasi dengan dia karena perasaan dan pikiran terbagi gitu ya. Apalagi ketika saya mempunyai seorang pacar yang rajin mengajak saya beribadah, baca firman. Saya semakin bisa membuat masalah dalam hubungan saya, entah saya disuruh dibilangin, pacar kamu selingkuh apa. Padahal nyatanya nggak benar. Jadi hati membuat masalah gitu. Iya, rajin berusaha. Artinya saudaraku yang dikasih Tuhan, setan itu perkataannya itu seolah-olah dia memberitakan sesuatu hal yang baik, yang benar kalau dinilai itu, tapi padahal dia itu sedang membuat hati, pikiran, perasaan kita menjadi kacau. Sehingga fokus kita itu ya dialihkan dari damai sejahtera menjadi kacau, saudaraku, menjadi berantakan, saudaraku. Dan ketika fokus kita memang sudah menjadi kacau, menjadi berantakan, saudara, setan dengan lebih mudah lagi menerjang kita. Setan dengan lebih mudah lagi menyerang kita. Betul, kira-kira begitu kan yang saudara alami ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mengingatkan bagi kita semua, saudaraku yang dikasih Tuhan, jaga fokus kita ya, jaga fokus kita kepada Tuhan, saudara. Jangan sampai permasalahan-permasalahan yang saudara alami, jangan sampai hal-hal yang tidak baik yang terjadi di dalam hidup kita, pergumulan kita itu membuat fokus kita itu beralih, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sedikit saya sampaikan, saudara, ilustrasi. Ketika kita ingin menuju ke suatu tempat, ya, anggap saja saya ingin menuju ke 10 meter di depan saya lurus, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, artinya saya harus berjalan lurus tuh ke depan. Saya tidak boleh belok sedikit dari fokus titik saya berdiri ini. Saya tidak boleh belok sedikit walaupun itu 15 derajat saja, saudara. Saya tidak boleh belok, saudara. Karena kalau saya
mengalihkan fokus saya belok sedikit 15 derajat ke arah sana saudara, maka saya terus berjalan 10 meter ke depan, saya tidak akan menemui sasaran dan tujuan saya. Kira-kira begitu saudaraku. Nah saudara, sasaran dan tujuan saudara adalah surga yang kekal. Sasaran dan tujuan saudara adalah rumah Bapa di surga saudara. Ketika fokus kita mulai dialihkan oleh setan, ketika fokus kita mulai dialihkan oleh permasalahan, oleh pergumulan dan yang lain yang tidak kunjung jawab saudara, dan kita mulai meragukan Tuhan saudaraku yang dikasih Tuhan, maka kita akan kehilangan apa yang harusnya kita dapatkan saudaraku yang dikasih Tuhan. Itu pekerjaan setan, itu pekerjaan iblis. Dia selalu mencoba untuk membuat fokus kita berubah saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi puji nama Tuhan, Allah kita Allah yang dahsyat. Amin saudara. Dia pasti menolong saudara, dia pasti memberkati saudara. Untuk itu saudara yang dikasih Tuhan, jangan sampai kita termakan oleh tipu daya setan ya. Jangan sampai kita termakan oleh tipu daya iblis. Karena kalau kita sampai termakan oleh tipu daya iblis, kita mengikuti keinginan hati kita mengikuti keinginan daging kita, itu kita tidak berkenan di hadapan Tuhan saudara yang dikasih Tuhan. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, saudaraku, apa yang saudara rasakan setelah kejadian-kejadian itu? Saudara kan udah mengalami intimidasi setan loh. Saudara udah menceritakan tadi bagaimana setan mengintimidasi saudara dari kecil sampai saudara usia 21 tahun ya. Sampai saudara usia 21 tahun. Nah, sekarang ini prosesnya bagaimana saudara mulai bisa terlepas, bisa terbebas dari intimidasi setan yang selama ini saudara alami? Prosesnya sih akhir-akhir saya mulai mengalami kesakitan 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu, iya. Dia mengintimidasi saya lewat pikiran. Iya. Dia bilang ketika saya ada masalah atau dalam pekerjaan, dalam masalah pertemanan, keluarga, dia bilang katanya, oh hidup kamu nggak berguna. Hidup kamu nggak berguna, gitu ya? Buat apa kamu hidup? Buat apa kamu hidup? Kamu punya banyak kekurangan. Kamu punya banyak kekurangan. Nggak ada yang suka sama kamu. Nggak ada yang peduli sama kamu. Kayaknya di situ dia mengeluarkan apa yang jadi unek saya selama ini. Kayak memperburuk pikiran saya. Memperburuk pikiran. Iya, katanya yaudah mati aja kamu. Mati aja kamu gitu ya. Dari situ saya konsultasi sama kakak pendidik. Iya. Terus dia bilang supaya nggak usah dibilang yang kayak gitu. Kayak semakin kamu adalah setan, semakin dekat setan aku. Iya. Memang pada awalnya memang susah untuk melepas yang kayak gitu. Iya. Soalnya ketika kita ada masalah pasti kadang setan kayak ngomong lagi. Ikut ngomong lagi. Kayak apa kita menjauh dari Tuhan. Dari situ saya sih belajar menjaga emosi. Belajar menjaga emosi, perasaan ya. Supaya nggak menjaga emosinya lagi. Supaya lebih sabar. Jadi supaya saya nggak bisa melakukan. Iya. Dan memang ketika saudara analisa, memang ketika emosi lagi nggak stabil, saudara mendengarkan perkataan-perkataan yang buruk, maka yang terjadi sesuatu hal yang buruk dan setan itu masuk melalui pintu itu ya. Nah, dan saudara temukan suatu hal yang baik, yaitu menjaga emosi, menjaga hati saudara, dan tentunya saya percaya saudara semakin rajin beribadah, betul ya? Semakin rajin berdoa, betul ya? Dan itulah artinya ketika kita semakin rajin beribadah, semakin kita rajin berdoa, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil untuk Tuhan lakukan di dalam hidup saudara. Amin. Dan saat hari ini saudara alami apa? Kebebasan. Saudara mengalahkan setan. Saudara mengalahkan setan. Saudara tidak dikalahkan setan. Amin. Dengan iman saudara katakan, aku tidak dikalahkan setan. Haleluya. Dan beginilah saudaraku yang dikasih Tuhan, kesaksian saudara Kiki Amelia. Saudara, ketika dia tahu emosi ya, pikiran yang kacau ya, hati yang bergejolak tidak karuan, itu adalah suatu pintu bagi setan untuk masuk dan mengendalikan dia. Saudara, dia introspeksi, dia sadar, kemudian dia berdoa kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan tentunya, mohon pertolongan Tuhan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong saudara. Amin. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjamahmu. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan setiap seruan doa-doa saudara. Itu sebabnya saudaraku, saya katakan dalam program ini Allahku dahsyat karena perbuatan tangannya sungguh ajaib. Dia mampu melakukan segala perkara. Betul? Dia dahsyat bagimu. Amin. Dia dahsyat bagiku, dia dahsyat bagi kita semua. Dia dahsyat bagi saudara dan saya.
Untuk itu saudara, jangan pernah ragu dalam saudara mengiring Tuhan. Jangan pernah ragu dalam saudara melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Karena ketika saudara melangkah bersama-sama dengan Tuhan, mujizat yang akan saudara alami, kemenangan yang akan saudara alami, berkat Tuhanlah yang akan saudara alami. Saudara terlepas dari segala mara bahaya, bencana, pencobaan. Saudaraku, ada satu firman Tuhan berkata dalam Wahyu 3 ayat 10, karena engkau tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang ke atas dunia untuk mencobai mereka semua yang diam di bumi. Mereka semua yang diam di bumi itu berbicara manusia, saudara. Berbicara orang banyak, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Berbicara ciptaan Tuhan, saudaraku. Artinya di hari-hari terakhir, manusia akan mengalami yang namanya pencobaan. Tetapi bagi orang yang mengandalkan Tuhan, yang tekun menanti-nantikan Tuhan, janji Tuhan berkata, aku akan melindungi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melindungi dari apa? Dari setiap pencobaan. Dan salah satunya saya percaya, melindungi dari intimidasi setan. Amin. Dan saat hari ini saudara sudah bebas, dan saya percaya saudara tidak akan dikalahkan setan. Saudara akan mengalahkan setan dengan Tuhan, ya. Saudara akan mengalahkan setan bersama-sama dengan Tuhan. Pesan saya, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Amin. Mungkin saudara ada pesan-pesan buat pemirsa yang menyaksikan tayangan ini berdasarkan dengan kesaksian yang saudara alami, boleh disampaikan kepada pemirsa di rumah yang menyaksikan. Ya, pesannya sih supaya berhati-hati menjaga perkataan, supaya nggak mudah mengucapkan kata-kata yang kasar, dan supaya dari situ jalannya setan berlaku. Terus menjaga hati supaya tidak mimpi, supaya tidak marah, dan lebih tepatnya sih jangan sampai bermain-main sama benda yang ada itu. Soalnya ketika kamu bermain sama hal-hal yang ada itu, kamu susah untuk lepas. Ketika orang bermain-main dengan setan, susah untuk lepas, ya. Tetapi ketika dia datang kepada Tuhan dan benar-benar bertobat, benar-benar minta pertolongan Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Betul? Ya, puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin kesaksian hari ini kita sudahi dulu sampai sekian. Saudaraku, nanti akan ada kesaksian lanjutan yang saudara Kiki Amelia alami, ya. Tentunya itu adalah semua pertolongan Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya saya katakan Allah kita dahsyat karena Allah kita luar biasa. Kalau Allah kita nggak dahsyat, nggak mungkin Kiki bisa lepas dari jerat setan, dari intimidasi setan. Itu sebabnya Kiki mengucap syukur kepada Tuhan, amin. Saudara mengucap syukur kepada Tuhan karena kemenangan yang Tuhan berikan kepada saudara. Terus setia ikut Tuhan, ya. Terus setia menyembah Tuhan. Terus setia berdoa baca firman, karena Tuhan adalah segala-galanya. Allah kita dahsyat, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetap maju di dalam Tuhan dan jangan putus asa. Jangan mau dikalahkan oleh setiap pergumulanmu, jangan mau dikalahkan oleh setiap masalahmu, sebab Allah kita adalah Allah yang mengalahkan segala permasalahan kita, segala pergumulan kita. Ketika kita letakkan di kaki Yesus, ketika kita bawa kepada Tuhan dan kita fokusnya menyembah, menyenangkan hati Dia, maka Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya yang mengasihi Dia. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Demikian kesaksian dari saudari Kiki Amelia. Kesaksian sungguh luar biasa, sungguh memberkati kita. Kesaksian yang mendeklarasikan bahwa Allah yang saudara dan saya sembah itu adalah Allah yang dahsyat, yang mampu membebaskan setiap saudara, yang mampu membebaskan setiap kita dari setiap jerat-jerat setan, dari setiap intimidasi setan. Bayangkan saudara, 21 tahun diintimidasi oleh kuasa-kuasa setan, saudaraku. 21 tahun itu bukan waktu yang sebentar. 21 tahun itu adalah waktu yang cukup lama, saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi Allah kita memang memiliki suatu rancangan yang luar biasa. Rancangannya tidak mungkin dikalahkan oleh rancangan setan. Rancangan setan membawa kita kepada kebinasaan, tapi rancangan Tuhan membawa saudara dan saya kepada hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Jika saudara diberkati dengan tayangan video kali ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya supaya saudara tidak ketinggalan dari update terbaru video yang kami sajikan bagi saudara. Kerinduan kami setiap video yang kami sajikan membangun iman saudara, memberkati saudara, dan diberkatilah dan jadilah semakin kuat di dalam Tuhan, karena Allah yang saudara sembah adalah Allah yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Haleluya.